Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih bingung dengan fitur atau tools yang ada di Pencil Project, sehingga sampai saat ini mungkin ada sebagian teman-teman yang masih kesulitan dalam membuat desain mockup di aplikasi Pencil Project ya, dikarenakan ada fitur-fitur atau tools yang teman-teman masih belum paham dan mengerti gitu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai fitur atau tools yang ada di aplikasi Pencil Project ini ya, sehingga nantinya teman-teman tidak akan bingung lagi. Ditonton video tutorial sebelumnya ya, karena pada video tutorial sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi Pencil Project di Windows 10 ya. Nah, juga teman-teman sudah membuka aplikasi Pencil Project ya, nanti akan masuk ke halaman seperti ini ya. Di sini ada open a document atau create a new document ya gitu. Nah, apabila teman-teman sudah mengerjakan project sebelumnya, pasti di sini ada recent document ya gitu. Jika ingin dilanjutkan bisa diklik gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum pernah membuat project sebelumnya di Pencil Project ini, bisa di create a new document. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita kan memulai berkenalan dengan fitur atau tools yang ada di Pencil Project ya. Kita mulai dari bagian atas kiri sebelah sini. Ini ada garis 3. Ini ada new document. Ya, kita bisa membuat lembar kerja baru. Di sini ada juga shortcutnya, yaitu Ctrl+N. Ada beberapa shortcut di sini ya. Lalu ada open, kita bisa membuka lembar kerja sebelumnya. Di sini ada save untuk menyimpan hasil desainnya. Lalu ada export ya. Di sini ada print, kita bisa langsung print ya, atau kita bisa langsung close, kita keluar. Ada beberapa menu lainnya ya gitu. Nah, lalu di bagian bawah sini ini ada beberapa sebuah widget ya. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya gitu. Nanti ini akan kita implementasikan di video tutorial selanjutnya ya gitu, untuk membuat mockup di Pencil Project. Oke, ini ada Windows. Nah, ini kita bisa manage collection ya. Visible artinya kita menampilkan ya. Jadi kalau kita hilangkan checklistnya, nanti ada beberapa widget yang tersembunyi gitu ya. Makanya sebaiknya dimunculkan saja semuanya gitu ya. Oke, bisa kita tutup. Nah, di sini kita bisa membuat lembar kerja baru ya, dengan menekan bagian add pack di sini. Lalu kita bisa memberikan namanya apa, misal login gitu ya. Untuk backgroundnya saya biasa transparent background ya. Kita create. Nah, di sini ada dua halaman ya, yaitu login dan juga untitled pack ya. Nah, kalau seandainya kita masuk ke salah satu, pasti buttonnya itu berubah ya, berwarna biru ya gitu. Nah, teman-teman bisa klik kanan, lalu properties. Nah, kalau ingin mengganti nama dari packnya ya gitu. Misal ini saya akan ganti juga, misal Go Login seperti ini. Bisa kita mulai, kita bisa masukkan widget yang ini ya, yang gambar seperti ini. Oke. Kita tambahkan juga teks ini. Nah, kita beralih ke bagian atas teman-teman ya. Di sini ada icon duplicate ya. Ini bisa kita tekan Ctrl+C dan juga V. Ini untuk menduplikat ya, gitu. Itu bisa kita klik icon ini. Ya, lalu sini ada bagian cut ya. Lalu sini ada paste ya. Jadi Ctrl+C ini untuk cut, dan ini juga untuk paste ya. Ini kita bisa zoom. Ini bisa kita mesh ya untuk perkecil. Lalu bisa kita zoom ya menjadi lebih besar ya, atau lebih dekat gitu ya. Nah, di bagian sebelah kiri sini kita bisa memberikan sebuah background ya, atau warna latar belakang. Kita bisa sesuaikan warnanya apa. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya pen brush ini ya. Misalnya kita mengambil warna yang ada di sini nih. Ini kita arahkan saja pennya ke sini. Nanti dia berubah ya. Oke. Nah, lalu di bagian border color kita juga bisa mengubah ya. Nah, kita bisa juga menyesuaikan opacity-nya gitu. Kalau semakin ke kiri itu nanti dia semakin hilang ya untuk garis border gitu. Tapi kalau misalnya kita ke kanan, makin ke kanan terlihat ya untuk garis border gitu. Nah, di sini kita bisa memberikan style pada garis border ya, seperti garis putus-putus. Ini ada beberapa pilihan. Nah, kita juga bisa memberikan ketebalannya, misalnya mau dikasih ketebalannya itu misalnya 10 gitu atau 11 ya. Jadi makin tebal. Jadi kalau value-nya makin tinggi, tingkat ketebalannya makin tebal gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian atas ini juga ada untuk color dan juga line style ya, sama ya di sini ya. Oke. Sekarang kita beralih ke teks ya. Oke. Di sini ada beberapa teks style di sini ya. Nah, kita bisa menggunakan pensil eye gitu, misalnya
Lalu untuk size-nya bisa kita perbesar ya atau kita perkecil. Lalu di sini bisa kita beri font weight-nya misalnya bold ya gitu. Dan juga misalnya italic ya. Lalu untuk warna teksnya bisa kita ubah juga misalnya jadi warna biru gitu ya. Oke, di sini saya akan mengambil beberapa widget lagi, misalnya kalender gitu. Seperti ini. Lalu di sini langsung muncul banyak sekali pilihan ya gitu. Jadi kalau seandainya kita memasukkan salah satu widget, pasti menunya itu makin menambah beberapa gitu ya. Misalnya di sini ada button ke kiri dan ke kanan ya, ini untuk menggeser ya. Misalnya kita geser ke kanan. Nah, di sini ada ukuran ya. Misalnya di sini kita bisa kasih 20. Nah, dia akan makin ke kiri ya dari kanvas ini ya. Misalnya kita kasih 14. Nah, dia makin ke atas gitu ya. Lalu di sini ada icon kunci. Kalau kita klik, dia tidak bisa digeser gitu ya. Jadi alias dikunci ya posisinya gitu ya. Tapi kalau kita buka, kita unlock, dia bisa digeser kemana-mana gitu. Nah, di sini ada size-nya kita bisa memberikan lebarnya misal 500 gitu ya. Dia makin lebar gitu. Misalnya tingginya kita kasih 300. Nah, ya. Bisa kita sesuaikan gitu ya. Kalau kita ingin mengedit, kita bisa klik sekali ya sampai ada kotak-kotak berwarna biru di pinggir ya gitu. Nah, kalau seandainya kita klik 2 kali, ini berubah ya, jadi warna merah dia di pinggirnya sisi ini ada bulatannya. Nah, tujuannya untuk merotate ya gitu. Kita mengubah posisi ya gitu ya. Atau kita bisa kasih value-nya di sini ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan di sini. Kita akan lihat ada menu apa lagi ya. Nah, oke. Di sini ada under itu pasti teman-teman paham ya under itu untuk apa. Lalu di sini ada recommend. Kita bisa memindahkan posisinya ya. Misalnya gini. Ini kan posisi kalender ada di atas simbol ini ya. Nah, bagaimana caranya agar posisi kalender itu ada di bawah sini? Kita bisa klik kanan. Kita pilih recommend lalu send to back. Nah, dia posisinya pindah ke belakang teman-teman ya gitu. Kalau ke depan kita bisa klik kanan lalu recommend bring to front. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada lock ya, ini sama seperti sebelumnya untuk mengunci posisi. Lalu di sini ada delete untuk menghapus. Atau kita bisa tambahkan ke my collection ya gitu. Ini ada cut, copy, paste, teman-teman pasti paham. Lalu ini select all ya, kita bisa blok semuanya ya gitu. Lalu kita bisa ekspor ke PNG ya gitu. Jadi kalau kita sudah berhasil desain, sudah fix nih dengan desainnya, bisa kita ekspor ke PNG ya gitu. Lalu di sini ada screenshot juga. Ini resize canvas ya. Kalau kita fit content, jadi dia mengerucut ya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita fit content with padding, misalnya di sini kita kasih 100. Nah, dia kanvasnya besar ya, jadi kita bisa sesuaikan untuk ukuran kanvasnya semana gitu ya. Atau fit screen ya. Nah, ini defaultnya ya gitu. Nah, lalu di sini ada button restore default setting ya. Jadi kalau seandainya kita mengambil widget lalu kita mengubah warnanya atau style lah ya gitu. Kita bisa klik ini ya untuk mengembalikan ke semula ya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian sini ada filter ya. Ini bisa kita cari halamannya gitu ya. Kalau teman-teman misalnya membuat banyak desain, pasti halamannya banyak ya gitu. Jadi kalau ingin mempercepat, kita bisa langsung ketikkan di sini ya. Kita filter gitu ya. Lalu ada juga yang namanya group ya gitu. Kita bisa menekan button Ctrl plus G ya gitu. Tujuannya untuk menyatukan objek ya. Kalau ini kan kita objeknya masih terpisah-pisah ya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita group, kita blok seperti ini, lalu kita tekan Ctrl plus G, jadi dia menyatu ya. Kalau kita geser kemanapun, dia secara bersamaan dia akan berpindah ya gitu. Dan oke, akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini, di mana kita sudah bersama-sama mengenal beberapa fitur atau tools yang ada di Pencil Project ya gitu. Nanti untuk di video selanjutnya, kita akan bersama-sama membuat mockup di aplikasi Pencil Project ya, yang akan ada di video selanjutnya.